Kembali lagi di contoh soal pelaporan keuangan. Kita lanjut ke soal nomor 41. Ini sebuah perusahaan tekstil membeli sebidang tanah, dia bilang, dengan bangunan tua seharga 800 juta rupiah dan membayar 15 juta rupiah kepada notaris untuk mengurus transaksi pembelian tersebut. Perusahaan tersebut akan mendirikan pabrik di area tersebut. Bangunan tua itu kemudian dihancurkan dengan total biaya 30 juta rupiah. Kemudian dan puing-puing bangunan dapat dijual dengan harga 3 juta rupiah. Perusahaan tersebut kemudian menggunakan jasa arsitek dan pakar industri tekstil senilai 100 juta untuk merancang pabrik dan menghabiskan 750 juta rupiah untuk membangun pabrik barunya. Pertanyaannya, berapakah nilai perolehan tanah bagi perusahaan tersebut? Ini yang ditanya adalah nilai perolehan tanah ya. Nah, jadi angka yang kita ambil adalah 800 juta, 15 juta, kemudian ada biaya ini 30 juta, dan ini sisa puing-puing bangunan yang dapat dijual. Nah, kalau untuk ini beda. Ini akan menjadi nilai bangunan yang baru. Yang kita ambil adalah angka 800 juta ini, 15, kemudian 30 dan 30 juta. Kita lihat pembahasannya di bawah. Jadi nilai tanahnya adalah ini, harga belinya adalah 800 juta rupiah. Ini biaya notarisnya tadi 15 juta rupiah. Ingat ya, ini di PSAK 16 untuk memperoleh perolehan dari nilai tanah itu semuanya baik biaya notaris ini nanti di jurnalnya ke tanah pada kas. Ini juga termasuk nanti teman-teman jurnalnya ke tanahnya masuk 27 juta. Ini biaya merobohkan tadi adalah, kalau kita lihat tadi 30 juta, ini dapat 27 juta, ini 30 juta. Kemudian biaya penjualan puing-puing itu adalah 3 juta. Maka kita keluar biaya itu sekitar 27 juta. Ini walaupun ini nanti di jurnalnya biaya, tapi tetap dimasukkan ke nilai perolehan tanah sebesar 27 juta. Ini ada di PSAK 16. Nanti di teman-teman baca atau nanti saya coba buat contoh soalnya di PSAK 16 dan di pasal berapa, di paragraf berapa ini mengatur perolehan harga tanah. Ini jadi jawabannya 842 juta. Ini jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 42. Ini PT ABC memiliki mesin dengan harga perolehan 18 juta rupiah. Kemudian akumulasi depresiasi ini sebesar 12 juta rupiah per tanggal 1 Januari 2021. Pada tanggal yang sama, mesin milik PT ABC tersebut dinilai memiliki nilai wajar sebesar 7 juta rupiah. Nilai wajar ini adalah nilai aset ini maksudnya nilai wajar. Nilai wajar ini adalah, ini pengertiannya,
di mana harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Ini maksudnya adalah harga yang disepakati antara pembeli dan penjual pada saat aset itu akan dibayar atau akan diterima, atau ini adalah untuk mengalihkan liabilitas. Kalau aset itu berupa hutang atau dalam bentuk hutang, ini liabilitas, maksudnya dalam bentuk hutang kewajiban, maka transaksi itu akan diukur pada tanggal terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual. Ini dalam kasus ini nilai wajarnya adalah 7 juta rupiah. Kemudian PT ABC akan menukarkan mesin tersebut dengan mesin yang serupa yang memiliki nilai wajar 9 juta rupiah dan membayar tunai 2 juta rupiah. Yang ditanya adalah berapa keuntungan atas transaksi pertukaran tersebut. Ini teman-teman yang perlu lihat, yang ditanya adalah keuntungan atas transaksi pertukaran. Berarti yang kita pakai adalah ini harga perolehannya dikurang biaya penyusutannya 12 juta, kemudian (18 kurang 12) itu 6 juta setelah harga perolehan per 1 Januari 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian selisih antara harga perolehan dan akumulasi penyusutan dikurangi dengan nilai wajar itu mendapat keuntungan 1 juta. Maka jawabannya adalah A. Nah, untuk pembahasannya coba kita bahas di bawah. Ini tadi nilai wajarnya, nilai wajar mesinnya. Kemudian ini tadi nilai wajar, ini nilai wajar untuk mesin pertukaran. Nah, ini dibayar tunainya 2 juta dan sisanya berarti hutang. Nah, ini dia tadi penjelasannya. Harga perolehannya 18 juta. Akumulasi penyusutannya 12 juta. Ini kita kurangkan. Nilai bukunya yang tercatat setelah dikurangi penyusutan adalah 6 juta rupiah. Nah, ini nilai pertukaran yang saya sebutkan tadi atau nilai wajarnya setelah pengukuran ini sebesar 7 juta. Maka keuntungan kita adalah 7 juta. Maka keuntungan pertukarannya adalah 1 juta rupiah. Lanjut soal nomor 43. Ini contoh dari properti investasi kecuali. Ini tanah yang dimiliki dalam jangka waktu panjang untuk kenaikan nilai. Ini betul. Kemudian yang B, bangunan yang dimiliki perusahaan untuk disewakan kepada pihak ketiga. Ini juga termasuk dalam properti. Mesin yang dimiliki perusahaan untuk disewakan kepada pihak ketiga. Ini bukan. Tanah yang dimiliki perusahaan tetapi belum ditentukan penggunaannya di masa mendatang. Ini betul. Ini jawabannya adalah C. Nah, untuk pembahasannya soal nomor 43 ini tadi. Ini pembahasan soal nomor 43. Ini tadi tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ini tadi termasuk dalam yang A, makanya betul. Kemudian tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Ini yang tadi yang D.
Ini yang D, tanah yang dimiliki perusahaan tetapi belum ditentukan penggunaannya di masa mendatang. Kemudian bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Ini tadi bangunan, ini yang B. Nah, cuma yang di sini kalau teman-teman lihat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Jadi untuk mesin ini tidak ada di dalam kategori properti investasi, maka jawabannya adalah C untuk kegiatan properti investasi. Contoh dari properti investasi yang tidak termasuk adalah yang C. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 44. Ini perusahaan sedang membangun Ini perusahaan sedang membangun sendiri sebuah gedung. Perusahaan berencana untuk menggunakan gedung tersebut sebagai gedung kantor perwakilan. Ini total biaya pembangunan gedung tersebut ini sebesar 800 juta rupiah. Kemudian gedung tersebut terselesaikan pada tanggal 1 Maret 2021. Jika nilai wajar gedung pada tanggal 1 Maret 2021 adalah 880 juta, pada saat gedung tersebut terselesaikan, perusahaan mengubah rencananya. Ini dia mengubah rencananya untuk menyewakan gedung tersebut kepada pihak ketiga. Jika perusahaan menggunakan metode fair value, ini fair value adalah nilai wajar juga ya. Catatan yang harus dibuat perusahaan tanggal 1 Maret 2021 adalah ini di debitnya adalah properti, ini jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Ini di debitnya itu properti investasi atau bangunan itu sebesar 880 juta. Kenapa yang diambil adalah 880 juta? Karena nilai wajar per tanggal 1 Maret 2021 nilai gedung ini dinilai adalah 880 juta. Bukan pada saat pembangunannya. Kemudian aset tetap dalam proses penyelesaian 800 juta. Kemudian ini kita dapat laba penyesuaian nilai wajar 80 juta rupiah. Ini nanti seringnya pakai jasa apresial atau jasa penilai bahwa menyatakan bahwa bangunan tersebut per 1 Maret 2021 adalah 880 juta. Lanjut soal nomor 45. Ini pertanyaannya. Ini pada tanggal 2 Januari 2021 PT ABC mulai berinvestasi saham dengan membeli sekuritas dari dua perusahaan, yaitu PTX dan PTY. Sekuritas PTX dimaksudkan untuk memperoleh capital gain atau keuntungan modal, sedangkan sekuritas Y ini memperoleh dividen. Ini berikut informasi terkait investasi pada PTX dan PTY. Ini harga pasar per lembar per 2 Januari 2021. Ini PTX ini harga sahamnya per lembar 1.200, sedangkan PTY 1.000 rupiah. Ini laba bersihnya untuk PTY itu 250 juta rupiah. Kemudian untuk ini PTX, PTY itu 400 juta rupiah. Kemudian dividen untuk PTX itu 75 juta rupiah. Kemudian dividen untuk PTY sebesar 120 juta rupiah.
Ini kepemilikan PT ABC itu persentasenya 2% di PTX, kemudian di PTY 25%. Ini saham outstanding 500.000 rupiah untuk PTX dan PTY 500.000 rupiah. Ini harga pasar per lembar per 31 Desember 2021. Ini 1250 lembar saham. Ini 900 rupiah per lembar saham. Kemudian pertanyaannya, pernyataan yang benar terkait dengan laba bersih PTX dan PTY adalah, ini kalau kita lihat, PT ABC tidak melakukan pencatatan atas pengumuman laba bersih baik untuk PTX maupun PTY. Ini PT ABC tidak melakukan pencatatan atas pengumuman laba bersih baik untuk PTX PTY. Ini jelas di sini laba bersihnya dicatat oleh PT ABC ya, karena kan kita namanya membeli saham dengan kenaikan atau penurunan harus tetap dicatat di laporan keuangan kita. Maka pernyataan yang A ini adalah salah. Kemudian PT ABC melakukan pencatatan atas pengumuman laba bersih yakni sejumlah 250 juta untuk PTX dan 400 juta ini PTX, ini PTY, dan 400 juta untuk PTY. Ini seharusnya bukan PTY. Ini berarti yang B ini PTX dia bilang mencatat sebesar 400 juta. Seharusnya PTX itu adalah mencatatnya sebesar 250 juta rupiah. Ini berarti yang B juga salah. Ini yang C, PT ABC hanya melakukan pencatatan atas kepemilikan PTX yaitu 4 juta rupiah atau 2% dari laba bersih. Ini salah. Seharusnya PT ABC itu mencatat juga untuk PTY, dan kemudian ini statementnya coba kita cek untuk PTX ini benar nggak 4 juta sebesar 20% dari laba bersih. 2% dari laba bersih ini 250 juta dikali 2%, harusnya 410 juta ya, ini bukan 4 juta. Ini yang C juga salah. Kemudian PT ABC hanya melakukan pencatatan atas kepemilikan di PTY sebesar 100 juta atau 25% dari laba bersih. Kalau kita cek yang di PTY ini 25% dikali laba bersih sebesar 400 juta itu 100 juta. Maka ini jawabannya adalah D. Ini pembahasannya soal nomor 45.